Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 29 ingin mempresentasikan proyek kami yang judulnya website e-commerce dari Nona Bunga, yaitu penjualan bunga. Sebelum presentasi, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari di sini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ibu pembimbing sama Bapak pembimbing telah menyediakan waktu dan tempat untuk kami presentasi. Di sini teman saya Ervan akan menjelaskan dari proyek kami. Saya akan menjelaskan tentang website Nona Bunga dari kelompok 29. Ya, tujuan website kami adalah nuansa yang sangat tujuan website kami adalah Nona Bunga adalah suatu proyek yang mengembangkan penjualan toko-toko bunga dalam berbagai jenis dan menyediakan beberapa fitur seperti menyediakan katalog dan jenis-jenis bunga dengan berbagai jenis dan membuat fitur yang kebanyakan adalah untuk acara khusus. Harapan kami dalam proyek ini adalah nuansa yang diusung dalam website ini adalah untuk dipahami orang awam yang akan dihasilkan untuk situs website Nona Bunga adalah untuk kemudahan dalam memesan bunga. Fitur yang kami sediakan seperti katalog bunga yang berbagai jenis bunga akan kami buat dalam satu tempat dan permudah konsumer untuk mencari suatu bunga atau keperluan lainnya. Fitur yang disertakan dalam website ini adalah setiap pelanggan dapat memberikan ulasan atau tanggapan terhadap produk kami. Saya akan memberikan kepada teman saya baiknya. Perencanaan dan strategi di fase 2 ini adalah analisa kebutuhan. Kami mendapatkan dua kebutuhan di sini adalah seperti penjualan dan admin, pelanggan dan admin. Pelanggan memiliki akses yang seperti bisa mengakses produk, daftar akun, memberikan ulasan, membeli, membayar, dan dapat mengatur profil akun. Admin bisa mendapatkan akses login, dapat melakukan root atau hapus, spread dan hapus, ubah dan hapus, tambah dan ubah seperti kategori bunga, produk dan kupon. Dapat mengelolakan pesanan, melakukan konfirmasi pembayaran dan ulasan pelanggan dan melihat ulasan pelanggan. Ini adalah use case kami. Use case pelanggan bisa mengakses registrasi, memasukkan bunga ke keranjang, login, membuat pesanan, merubah pesanan, memesan. Admin bisa login, melihat produk pesanan, mengkonfirmasi penjualan,
mengakses pesanan dan melihat informasi pelanggan. Ini akan saya kasih kepada teman saya untuk menjelaskan wireframe yang kami buat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas 3 desain dan wireframe. Wireframe register tampilannya seperti ini. Wireframe login seperti ini di contoh B. Ini desain wireframe. Bagian halaman utama. Tempat konten kreator atau pembuat konten. Konten berikut merupakan isi konten yang nantinya terdapat dalam website Nona Bunga. Halaman utama situs web yang menyajikan gambaran tentang produk bunga. Katalog bunga. Halaman yang menampilkan katalog lengkap bunga yang tersedia. Demo. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Johan. Oke, baik, sekarang akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang demo. Sekarang ada di page demo. Sebentar, teman saya lagi buka programnya. Oke, teman-teman, seperti inilah tampilan dari program kami, yaitu website Nona Bunga, yang dimana yang website ini sendiri itu adalah penjualan bunga yang ditujukan kepada masyarakat, agar masyarakat dalam pembelian bunga nggak harus ke tokonya langsung, bisa beli lewat rumah atau di mana saja lewat online. Jadi begini tampilan dari website kami, ada fitur home, ada saya nggak bisa baca, mata saya agak ragu. Kami ada fitur home, ada shop, yaitu keranjang dan konfirmasi pembayaran, serta ada about kami, kontak, sama akun, dalam pembuatan akun, sama login gitu. Nah, untuk di home-nya sendiri kita bisa lihat ada beberapa produk yang kami sediakan. Kalau seumpama mau memesan, kita tinggal klik aja, tambahkan ke keranjang. Nah, nanti ada notifikasi sudah masuk ke keranjang. Sekarang kita bisa buka keranjangnya untuk melakukan pemesanan dengan cara check out. Nah, di sini kita mengisi data-data yang diperlukan untuk penerima nantinya mulai dari nomor handphone, alamat, sama notes atau catatan yang untuk penjualnya begitu. Sini ada juga metode pembayaran, ada pembayaran lewat bank ataupun bayar di tempat, atau sekarang istilahnya COD.
begini tampilan kita kalau sudah order. Ini nanti ada data ordernya, ada nomor ordernya atau ID ordernya, terus ada tanggalnya sama item serta harga serta metode pembayaran yang kita pilih tadi. Nah, untuk di sini kita juga bisa, kalau seumpama kita tidak jadi memesan bunganya atau kita mau pilih bunga yang lain, kita bisa tekan batalkan juga sih. Nah, untuk ini sekilas untuk dari sisi kliennya atau dari sisi customernya. Sekarang untuk sisi adminnya, nah begini tampilan untuk admin dari website kami. Ada dari dashboard, terus ada kategori produk sama pemesanan, serta kupon kalau ada kupon lebaran atau apa segala macam, selama pembayaran, serta data-data pelanggan dan review pelanggan yang diberikan pelanggan kepada website kami atau kepada toko bunganya sendiri. Nah, untuk tadi melihat pesanannya, kita bisa buka pesanan. Nah, ini nanti ada banyak. Nah, ini data-data pesan yang sudah dipesan, ada invoice-nya sebenarnya. Nah, ini data dari pesanan yang tadi yang saya bikin, yang barusan dibikin dari sisi kliennya. Dan di sisi admin kita juga bisa mengubah data produknya, kita bisa mengubah produk apa saja yang mau dijualnya itu dengan cara masuk ke produk, terus kita tinggal edit. Nah, ini mau dibikin. Ini kalau mau nambahin produk, seumpama mau tambah baru atau ada yang mau dibikin baru, tinggal pilih di kategori apa, namanya apa, harganya berapa, stoknya berapa, itu dalam hitungan bikis, serta deskripsinya. Nah, ini untuk memilih gambar, untuk mendokumentasikan sebuah produk kita, gitu. Sekarang kalau sudah, tinggal ditambah produk baru seperti itu. Coba. Nah, sekarang untuk seumpama kalau satu barangnya sudah habis atau sudah tidak dijual lagi atau sudah kosong begitu, itu kita bisa edit, kita hapus atau kita ganti dengan yang lain dengan cara edit seperti ini. Terus kita tinggal pilih, kalau mau diganti tinggal ganti, kalau mau hapus tinggal dihapus, seperti itu. Nah, untuk kupon atau ini biasanya yang kayak apa sih namanya, seperti diskon gitulah. Kalau ada hari-hari besar atau apa segala macam, kita bisa tambahkan di sini. Kita tinggal kasih, kita sama seperti pembuatan produk tadi, kita tinggal klik tambah, terus masukkan event apa yang akan dibikin, terus berapa potongannya. Nah, seperti itu. Sekian demonstrasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Silakan dibuka pertanyaan, masih ada waktu. Temannya ada yang mau nanya? Aman aja, Bu. Masalahnya, Bu, biar cepat. Oke, back from the first slide. Gantian saya yang nanya ya. Oke, back from the first slide. Oke, kamu judul websitenya ngomongin apa? Penjualan Bunga. Coba lihat websitenya. Gak usah di view ya, slide-nya gak usah di view, gak apa-apa. Jadi biar nanti pada saat saya minta mundar mandir bisa.
Coba lihat websitenya. Terus untuk buat websitenya pakai apa? Kita pakai framework kode editor. Pakai CI. Ya. Oke, coba. Ini backend. Ya ini bagian admin. Oke. Bikin tab baru untuk si front end-nya. Aku pengen lihat. Oke. Front end sama back end. Oke. Saya tanya dulu begini. Tadi pada saat menganalisis kasus, saya tanya, ada yang bekerja di toko bunga atau punya toko bunga? Sudah tidak ada. Nggak ada. Terus sekarang logikanya, kalau Anda tidak ada observasi ke toko bunga atau online website toko bunga? Kalau observasi ke toko bunga sih tidak ada, cuman kalau kita paling melihat websitenya. Coba Mbak, saya minta referensi websitenya. Referensi website dari toko bunga lain. Ada nggak? Referensi website, kayak misalnya kamu mau bikin marketplace, tapi saya referensinya dari Tokopedia gitu loh. Ada nggak referensinya? Ya, biar saya bisa membandingkan. Ada nggak? Biasanya florist.com ada. Oke. Ya, kayak begini. Website kamu membuat referensinya mengambil berapa persen? Ini sekitar 30-50% sih. Soalnya kita tidak semuanya. Ada beberapa juga dari toko-toko, ada namanya toko sayur, itu kemarin saya lihat di YouTube. Saya coba ngambil dari situ, cuma Kayak buat bikin codingannya ya? ya dari YouTube saya ngambil. Sekarang begini, tadi yang awal, saya ingin tahu dulu, kan saya belum paham nih pikiran kalian ya, makanya saya nanya. Lihat yang awalnya, tujuannya. Analisis ya, fase 1 analisis, ya kan? Fase 1 analisis. Pada saat kamu menganalisis untuk bikin website jual bunga online, berarti kan kita nyari masalah ya. Kita analisis itu kan ngelihat masalahnya di mana sih, maka kita ngambil bikin websitenya kan gitu ya. Kalau menurut kalian, dari antara kalian gantian ya, ini karena ada nilai pribadinya ya, ada nilai kelompoknya. Kalau jualan bunga secara online, masalahnya apa kira-kira? Bisa jawab? Ya, silakan. Untuk dari beberapa teman saya atau keluarga saya, kemarin ada yang kakak saya yang lagi habis wisuda, untuk membeli bunganya agak jauh gitu. Jadi saya dalam hati saya mungkin saya bisa bikin. Saya teringat sama e-commerce sekarang. Ya, enggak, maksud saya makanya gini. Kalau itu kan kita mau bikin. Nah sekarang kalau kita mau bikin kan kita harus cari kelemahan website yang udah ada untuk menjadi nilai poin dari website kamu, begitu kan ya? Nah sekarang kamu yang sudah berdasarkan kan tujuan itu kan menganalisis, evaluasi. Satu-satu kan evaluasi, analisis ya, menganalisis situasinya. Untuk penjualan online bunga, kira-kira masalahnya apa? Untuk itu kita memang kurang analisis untuk kebagian di situ masalahnya, cuman kita hampir mirip untuk kelebihan kekurangannya, tidak terlalu fokus sih. Nah, padahal pada saat kita menganalisis kita mencari pangsa pasar, iya nggak? Pertama kita mencari pangsa pasar, kedua kita menganalisis situasi. Kalau kita kirim bunga online, satu, bunga itu nggak bisa tahan lebih dari berapa jam. Aplikasi kamu mengantisipasi itu nggak? Idenya mengantisipasi itu nggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ada pembatalan, diantisipasi nggak websitenya? Bunga udah dikarang, tiba-tiba dibatalin, nggak jadi kirim. Itu bagaimana? Jarak pengiriman di aplikasi kamu dibahas nggak? Belum. Nggak
ada semua. Jadi pada saat kita analisis itu kita nyari kelemahannya. Makanya kita datang nih ke toko yang misalnya toko bunga biasa, terus kamu analisis tuh kelemahan dia apa, kamu bikinin website. Jadi baru ngomong semua nih pada saat analisis nggak dipelajari. Karena satu, penilaian pertama dari riset analisis, yang kedua pada saat bikin use case-nya boleh tuh lihat use case-nya. Use case-nya, oke. Ada yang bisa jelaskan kenapa use case kayak begini? Kenapa ada yang di dalam, oh kamu nggak pakai BlackBerry ya? Oh cuma itu. Itu bisa ada yang jelaskan ini? Ada yang bisa jelaskan? Itu poin kedua penilaiannya soalnya. Ada yang bisa jelasin? Kamu sebutkan nama kamu ya, jelasinnya. Udah, kalau udah dinyalain kamu ngomong aja. Belum nyala itu belum nyala. Tes. Jadi di sini maksudnya pelanggan dapat mendaftarkan akun dengan menginput password, username, nama lengkap, email, nomor handphone dan alamat. Setelah mendaftar akun, pelanggan dapat melakukan login dengan menginput username dan password. Oke, cukup. Berarti usability testingnya nggak dibuat ya? Nggak dibuat ya? Oke, nggak apa-apa. Tadi mana aja? Saya cuma menambahkannya. Pertama adalah ide pembuatan pemilihan dari bunganya sendiri itu bagus ya, karena termasuk sangat baru sedikit ya buat digital marketing menggunakan website untuk bunga. Tapi tadi yang dibahas sama Bu Ayu, ini nanti kedepannya untuk riset marketnya itu harus dikembangkan lagi, terkait gini, pada kita buat website untuk bunga itu kita kompetitornya adalah ada orang-orang yang menjual bunga itu lewat IG sama Facebook. Kalau misalnya kalian lihat nih, dia komen. Kenapa? Karena pertama itu memang lebih dulu ya, karena sebelum menggunakan website orang kunjungnya ke sana. Terus yang kedua adalah karena di IG itu tampilannya lebih menarik. Itu satu, dua. Nah, yang ketiga adalah pada saat Anda menggunakan website ini, hati-hati dengan penggunaan dan pemilihan bunga yang kayaknya cepat yang bisa merugikan jual. Memang ujung-ujungnya adalah riset pasar. Tapi untuk membuat website ini memang sebuah pilihan yang tepat ya, karena menurut saya itu masih sedikit. Bagus sekali jika ada kembangkan lagi yang masih tempat teruskan ini nanti semangatnya mas paling bagus lagi. Itu aja. Terima kasih bos. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Karena banyaknya kesalahan dan kekurangan kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.